Didi Kempot lahir dengan nama Dionisius Prasetya di Surakarta 31 Desember 1966 dari pasangan seniman tradisional Ranto Edi Gudel dan Umiati Siti Nurjana. Darah seni mengalir di tubuhnya dari orang tua. Didi, begitu ia dipanggil, adalah adik dari Mamik Prakoso atau Mamik Podang. Baik Mbah Ranto maupun Mamik merupakan pelawak serba bisa di grup Sri Mulat. Namun, Didi tidak mau mengekor keduanya. Ia punya keinginan sendiri untuk menjadi seniman terkenal. Keinginannya itu sangat besar. Ayah maupun kakaknya mendukung langkah Didi Prasetyo muda. Bahkan, Mami adalah orang yang setia mendengarkan lagu-lagu Didi untuk pertama kali. Sejak kecil, Didi sudah senang bermusik. Ia mengenal musik dari pementasan ketoprak ayahnya. Bahkan, ia sering memainkan gamelan di rumahnya. Hal itu juga dipengaruhi karena ibu Didi merupakan seorang sinden. Ketika SMA, bahkan ia meminjam gitar temannya untuk berlatih karena ia tidak punya gitar sendiri. Akhirnya, Didi nekat menjual sepeda jengki hadiah ayahnya untuk membeli gitar. Ia bahkan secara terang-terangan mengutarakan niatnya untuk jadi penyanyi daripada sekolah. Ia pun tidak tamat SMA. Ia mulai berkarir sebagai penyanyi jalanan di Solo tahun 1984 selama 2 tahun. Tahun 87, Didi memutuskan pergi ke Jakarta untuk mengadu nasib sebagai penyanyi. Ia mengirimkan versi demo lagu ciptaannya ke sejumlah label, namun berulang kali ditolak. Selama menunggu panggilan, Didi mesti rela hidup pas-pasan dan mencari hidup dari menjadi musisi jalanan. Kerasnya hidup di Jakarta membuat Didi dan teman-temannya mengamen. Didi dan teman-temannya membentuk kelompok akustik yang bernama Kelompok Pengamen Trotoar atau disebut Kempot. Akhirnya, nama panggung Didi Kempot mulai tersemat. Mamik Prakoso pun akhirnya tahu dan tidak menyangka bahwa adiknya mengamen selama ini. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya penantiannya pun terjawab. Tahun 89, sebuah studio tertarik mengajaknya untuk rekaman. Albumnya rilis tahun 90. Lagu-lagu Didi Kempot ternyata lebih dulu tenar di luar Indonesia. Tahun 93, ia bahkan sudah manggung berkali-kali di Suriname, Amerika Selatan. Tahun 96, ia bahkan sudah manggung di Eropa. Pada masa reformasi, ia kembali ke Indonesia. Karir bermusiknya menjadi lebih populer. Lagu Stasiun Balapan adalah lagu yang membuatnya cukup populer. Karirnya pun menanjak. Ia bahkan bertemu dengan istrinya, Yan Velia, tahun 2002, lawan duetnya di album Pokok Emelu. Sejak saat itulah, Didi Kempot mulai mewarnai layar televisi. Lagu-lagu Didi Kempot didominasi lagu berbahasa Jawa dan bertema patah hati. Inilah yang membuatnya banyak diminati. Saking banyaknya penggemar, terbentuklah komunitas penggemar yang diberi nama Sobat Ambyar, yang didominasi generasi milenial. Itulah yang melatar belakangi ia dinobatkan sebagai The Godfather of Broken Heart atau Bapak Patah Hati Nasional.
Didi Kempot adalah seniman yang produktif sampai akhir hayatnya. Tercatat ia telah menciptakan lebih dari 800 lagu. Hidup telah membawanya menjadi orang yang peduli pada sesama. Bahkan, baru saja ia melakukan konser amal dari rumah untuk donasi COVID-19 April lalu. Terkumpul donasi 7,6 miliar rupiah. Didi Kempot meninggal pada 5 Mei 2020 di Solo dalam usia 53 tahun. Belajar dari Didi Kempot, kita bisa mewujudkan cita-cita dengan tekad yang kuat dan ridho orang tua, tapi jangan sampai lupa dengan sesama. Selamat jalan Didi Kempot, the godfather of broken heart.